있다는 게 사실이요? 공방조사 행패냔 말이오. 아까 다 말했잖아요. Pangeran Yok dan Sono berhasil membajak kapal milik Ryong. Dan mereka telah sampai di Hanyang. Di pelabuhan sudah ada Jo Guang-oh dan Baek Suk-hee yang menunggu kedatangan Pangeran Yok. Mereka berdua malah salah mengira kalau Sono adalah Pangeran Yok. Padahal Pangeran Yok sedang pergi sendiri ke desanya Sono. Namun ternyata tidak ada lagi pemukiman penduduk di sana. Dan bahkan jalan masuk ke desa itu dijaga ketat oleh pengawal kerajaan. Di sisi lain, Raja Yung sedang memainkan alat musik di salah satu rumah hiburan. Hal itu menarik perhatian para gadis, sampai mereka berebut untuk melihat dari balik dinding. Saat itu, Raja Yung jadi teringat, dulu mendiang ibunya memberikan pesan padanya harus menjadi raja, dan ternyata menurut pelayan, ibunya meninggal bukan karena bunuh diri, tapi karena dibunuh. Chae-gung yang kebetulan lewat melihat kerumunan para gadis. Ia jadi penasaran juga apa yang sedang ditonton para gadis itu. Tak lama, Raja Yung sadar kalau ia menjadi tontonan para gadis, lalu ia bergegas pergi dari tempat itu. Tanpa disengaja, Chae-gung dan Raja Yung bertemu. Chae-gung memanggilnya dan Raja Yung jadi kaget ada yang mengenalinya. Kemudian, Raja Yung menggandeng Chae-gung untuk lari bersama menghindari kejaran para gadis-gadis itu. Setelah bisa bebas dari kejaran para gadis-gadis tadi, Raja Yung dan Chae-gung makan bersama, dan mereka mulai mengobrol layaknya seorang kakak dan adik. Kemudian, Raja Yung dan Chae-gung berbelanja bahan-bahan makanan bersama. Lagi-lagi, banyak orang yang terpukau memandang wajah Raja Yung. Sementara itu, Baek Suk-hee dan Jo Guang-oh rupanya membuat sebuah usaha di mana mereka akan mendapatkan informasi penting dari para pelanggannya. Dan mereka akan menukar informasi tersebut dengan beras. Tak lama datang seorang wanita cantik bernama Myung-hye. Kedatangannya membuat Suk-hee dan Guang-oh terpesona sekaligus heran, karena Myung-hye sangat bersikap dingin. Lalu Myung-hye masuk ke ruangan rahasia atau ruangan bawah tanah. Suk-hee dan Guang-oh jadi heran lagi, kenapa Myung-hye bisa tahu ruangan rahasia ini. Myung-hye juga bertanya di mana Pangeran Yok saat ini. Kembali pada Raja Yung, mereka menyewa seluruh warung makan sampai dapurnya juga. Di sana rupanya Chae-gung memasak hidangan untuk persembahan. Tanpa disangka, Pangeran Yok ada di ruangan sebelah mereka. Dan Pangeran Yok saat akan keluar terkejut melihat ada Raja Yung. Dan juga tak berselang lama ia melihat ada Chae-gung. Chae-gung dan Raja Yung melakukan upacara peringatan kematian mendiang ibunya Raja Yung. Dan juga Chae-gung melakukan upacara peringatan kematian Pangeran Yok. Tanpa ia sadari, Pangeran Yok masih hidup dan sekarang ada di ruangan sebelah sedang menguping percakapannya dengan Raja Yung. Setelah melakukan upacara peringatan, Chae-gung berkata pada raja agar raja bisa menjadi raja yang bijaksana supaya membuat mendiang ibunya bangga padanya. Kemudian saat Chae-gung keluar, ia terkejut melihat pria yang sangat mirip dengan Pangeran Yok. Chae-gung menegurnya, namun pria itu mencoba mengelak semua pertanyaan Chae-gung. Bahkan Chae-gung menahannya agar tidak pergi. Chae-gung juga menawarkan untuk memakan makanan persembahan tadi pada pria itu. Pangeran Yok akhirnya bersedia untuk memakan makanan persembahan yang diberikan Chae-gung. Pangeran Yok menyisihkan kacang yang ada dalam kue beras sebelum memakannya. Chae-gung terus-terusan memandangi wajahnya dan kemudian berkata kalau pria ini sangatlah mirip dengan kekasihnya yang sudah meninggal. Bahkan Chae-gung menuduh kalau pria yang mirip dengan Pangeran Yok ini adalah hantu. Lalu Pangeran Yok bergegas pergi, namun Chae-gung terus mencegahnya sehingga membuatnya jadi sangat kesal. Mendengar ada keributan, Raja Yung keluar dan sengaja memanggil Chae-gung dengan sebutan istri. Pangeran Yok terkejut mendengarnya dan buru-buru pergi. Kemudian saat Chae-gung akan membereskan sisa makanan Raja Yung, ia heran melihat Raja Yung menyisihkan juga kacang yang ada di kue berasnya. Lalu ia bertanya pada Raja,
siapa lagi yang biasa menyisihkan kacang di kue beras selain Raja? Raja pun menjawab kalau dulu Pangeran Yok juga selalu menirunya untuk menyisihkan kacang di kue beras. Mendengar itu, Chaegyung langsung berlari keluar dan mencari keberadaan Pangeran Yok. Pangeran Yok sadar Chaegyung mencarinya, tapi ia tetap memilih untuk bersembunyi. Ketika bersembunyi, Myung-hye menghampiri Pangeran Yok. Ia merasa heran dengan gelagat Pangeran Yok. Myung-hye pun mendapat jawaban kalau Pangeran Yok seperti itu karena ada Chaegyung di kejauhan. Kilas balik, dulu saat Pangeran Yok diselamatkan, ia dalam keadaan yang sangat parah. Bahkan kemungkinannya untuk pulih sangatlah kecil. Tabib terheran-heran melihat tekad kuat dalam diri Pangeran Yok yang berusaha sekuat tenaga untuk bisa sembuh. Pangeran Yok bahkan menjalani pengobatan yang sangat menyakitkan dan meninggalkan trauma yang mendalam. Ternyata dari awal diselamatkan, Myung-hye selalu setia mendampingi Pangeran Yok. Hingga saat ini, ketika trauma Pangeran Yok muncul, Myung-hye coba terus menguatkan Pangeran Yok. Namun saat memeluk Pangeran Yok untuk menenangkannya, Myung-hye jadi kecewa dan langsung melepaskan pelukannya karena mendengar Pangeran Yok menyebut-nyebut nama Chaegyung. Keesokan harinya di istana, Raja Yung sedang mengadakan pertemuan dengan para menterinya. Kali ini sikap Raja Yung jadi berubah drastis. Raja Yung jadi raja yang bijak di mata para menterinya. Hal itu karena Raja Yung coba melakukan apa yang disarankan oleh Chaegyung. Di sisi lain, Myung-hye menemui Ibu Suri. Rupanya, Myung-hye ini adalah keponakan dari Park Won-jong yang merupakan orang kepercayaan Ibu Suri. Bahkan, Ibu Suri memanggil Myung-hye dengan sebutan menantu masa depan. Malam harinya, Chaegyung ditemani bibi pengasuhnya datang ke tempat usaha teman-teman Pangeran Yok dengan berharap ia bisa mendapat informasi penting di sana. Namun sebelum masuk, bibi pengasuhnya memberikan sesuatu agar digunakan Chaegyung saat bertemu hantu. Ketika sudah masuk, Chaegyung bertemu dengan Sukhi. Sukhi coba mencegah Chaegyung karena sedang ada Pangeran Yok di dalam bilik. Tapi Chaegyung terus memaksa agar bisa mendekat ke bilik informasi. Saat berada di depan bilik, Chaegyung coba mengintip ke dalam. Lalu Pangeran Yok yang sadar itu Chaegyung coba menekan lehernya agar merubah suaranya saat berbicara supaya tidak ketahuan oleh Chaegyung. Lalu Chaegyung bercerita panjang lebar dan ia mengungkapkan sedang dibuat jatuh cinta dengan pria misterius yang sangat mirip dengan kekasihnya yang sudah meninggal. Di tengah percakapan mereka, Chaegyung menyadari sesuatu. Bahkan Chaegyung menggedor-gedor semua dinding bilik itu sampai pintunya terbuka. Chaegyung terkejut melihat Pangeran Yok. Belum sempat berbicara, dindingnya roboh. Pangeran Yok spontan menahan dinding yang roboh agar tidak mengenai Chaegyung. Saat itu, dada Chaegyung jadi berdegup kencang. Ia lalu menutup telinga Pangeran Yok agar tidak mendengar degup jantungnya. Pangeran Yok justru menyuruh Chaegyung untuk segera pergi. Lagi-lagi Chaegyung bertanya apakah benar pria di hadapannya ini adalah Pangeran Yok. Namun Pangeran Yok langsung membantahnya. Dengan spontan, Chaegyung melempari Pangeran Yok dengan bungkusan yang diberikan oleh bibi pengasuhnya tadi. Sambil berkata, "Pergi, kau adalah hantu." Kemudian Pangeran Yok menyudutkan tubuh Chaegyung ke dinding. Chaegyung coba melepaskan diri tapi tidak bisa. Lalu tiba-tiba Pangeran Yok mencium Chaegyung. 너무 그리워서. 출발하자. Keesokan harinya, Pangeran Yok, Sono, Sukhi, dan Gwang-oh bersama-sama ke dermaga untuk mencari informasi mengenai kapal yang telah mereka bajak. Di sana juga ada Myung-hye yang turut serta membantu. Mereka semua dibuat terheran-heran karena tidak ada hal yang mencurigakan. Bahkan mereka mendapat informasi kalau Raja Yung kini tengah mengirim beberapa pejabat untuk membantu masyarakat secara langsung. Pangeran Yok berpendapat kalau kini Raja sedang memerankan diri sebagai Raja yang bijaksana. Di sisi lain, Raja Yung tanpa sengaja bertemu Chaegyung yang tengah menyamar jadi pria di tempat para Gisaeng. Chaegyung rupanya menyamar untuk meminta saran pada para Gisaeng tentang bagaimana cara berdandan cantik ala Gisaeng.
kembali pada Pangeran Yok dan sahabat-sahabatnya, ternyata mereka sedang menjalankan misi seperti seorang pahlawan untuk para rakyat jelata yang kelaparan dengan memberikan bahan pangan secara diam-diam yang ditandai dengan adanya cangkang siput. Mereka melakukan itu guna membuat para rakyat memberi dukungan penuh untuk Pangeran Yok ketika nanti Pangeran Yok merebut tahta raja. Chae-gyung yang pantang menyerah terus berusaha mendekati Pangeran Yok. Dengan dandanan cantik ala Gisaing, Chae-gyung menemui Pangeran Yok. Melihat kegigihan Chae-gyung, Pangeran Yok akhirnya mau pergi bersama dengannya. Chae-gyung mengajak Pangeran Yok ke tempat-tempat yang pernah terukir kenangan indah mereka dulu untuk meyakinkan Pangeran Yok agar mau jujur pada Chae-gyung kalau ia benar adalah Pangeran Yok yang dikira sudah meninggal. Namun, Chae-gyung harus merasa sakit hati, karena di depan makam Pangeran Yok, ia mendapat ucapan yang membuatnya sangat bersedih dari lelaki yang ia yakini adalah Pangeran Yok. Secara tidak langsung, Pangeran Yok coba membuat Chae-gyung membencinya dan menjauhinya agar penyamarannya ini tidaklah terbongkar. Malam harinya, Pangeran Yok bersama para sahabatnya mulai menjalankan misi untuk membagikan beras kepada para warga yang membutuhkan. Mereka akan melakukan aksinya secara diam-diam dan berhati-hati agar tidak tertangkap oleh pengawal kerajaan. Sementara itu, Chae-gyung sedang berjalan pulang ke rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, ia sadar kalau sedang diikuti. Ternyata yang mengikutinya adalah anak buah Im Sa-hong. Chae-gyung jadi berlari karena ketakutan. Saat itu, ada Pangeran Yok yang tiba-tiba muncul menyelamatkan Chae-gyung. Melihat gerak-gerik dan gaya bicaranya, Chae-gyung jadi semakin yakin kalau pria yang dihadapannya adalah Pangeran Yok yang asli. Lalu Chae-gyung memeluk Pangeran Yok dari belakang yang akan segera pergi. Pangeran Yok tidak bisa berkata-kata lagi. Ia dan Chae-gyung sama-sama menangis terseduh-seduh. Di kejauhan ada Myung-hye yang menyaksikan Pangeran Yok bersama Chae-gyung. Ia jadi nampak kesal karena cemburu menyaksikan semua itu.